Satu bagian jaring, satu sisi jaring sudah dipegang sama Bang Iwan di darat. Nanti kita lihat, jaring ini dibawa memutar ke tengah laut, keliling, berbentuk huruf U. Nanti ada yang narik lagi dari sisi sebelahnya. Keren pokoknya. Ini keong singkil sama keong baroni biasanya kalau misalnya dapat dijual atau dimakan sendiri? Dijual. Dijual. Cerita buruk tentang smog atau tsunami seakan sudah tidak berbekas lagi di Semelu, Kabupaten Aceh Barat. Melaut tetap menjadi pilihan. Hasil laut walaupun musiman tetap menjadi hasil alam yang paling menjanjikan sebagai penunjang kehidupan. Halo Pak Adlim. Halo juga. Iya. Ini dia Pak Adlim. Jadi Pak Adlim ini adalah tim leadernya ya, dari kelompok kecil nelayan ini. Ya. Dan inilah mereka yang punya pukat-pukat ini. Ini lagi menjahit nih. Lagi menjahit. Yang kerusakan pukat. Oh ya, gitu. Persiapannya lah ya sebelum berangkat besok. Ya, berapa lama ini Pak bikin pukat nih Pak? Oh ini. Sampai habis semua. Iya, dari pertama bikin sampai pertama dari nol ya. Nah, kira-kira 6 bulan atau 8 bulan. Wih, 6 bulan. Lama juga ya. Panjangnya ada 1 kilometer Pak? Iya, lebih kurang. Lebih kurang 1 kilo. Kebayang nanti carinya seperti apa, panjangnya 1 kilo. Pak, ikan-ikan apa Pak yang bisa dapat dari pukat-pukat ini? Ikan gabus, ikan teri, semuanya ikan dapat semuanya. Oh gitu. Ya. Kalau gitu, nyarinya kapan? Berarti besok ya Pak ya? Besok lah. Besok, pagi ya? Pagi. Oke, Pak, kalau saya ikut besok pagi boleh Pak? Boleh. Menjaring ikan pakai pukat ini? Nah, boleh. Boleh ya? Asik banget, pagi-pagi udah di pantai. Kalau kemarin kita sudah mengikuti aktivitas bapak-bapak ngerapiin pukat. Dan sekarang adalah waktu untuk menjaring ikannya. Dan kebetulan bapak nelayan ini sudah pada kumpul semua di sini. Tinggal prakteknya. Sekarang kita cari tahu gimana cara mencari ikannya. Rupanya bapak-bapak ini sudah menunggu saya dari tadi. Ini dia, Pak Adlim. Pak Adlim yang kemarin sudah merapikan pukat dan sekarang kita ketemu lagi. Sekarang kita akan turun. Bisa nih ya Pak ya, kita mencari sekarang ya? Bisa. Bagus, cuacanya, ombaknya bagus? Bagus. Semoga kita bisa mendapatkan ikan yang banyak, amin. Meskipun tidak jauh dari pantai, saya bisa merasakan hempasan ombak Samudra Hindia. Satu bagian jaring, satu sisi jaring sudah dipegang sama Bang Iwan di darat. Nanti kita lihat, jaring ini dibawa memutar ke tengah laut, keliling, berbentuk huruf U. Nanti ada yang narik lagi dari sisi sebelahnya. Keren pokoknya. Kerjasama semuanya. Jaring pukat sepanjang 1 km siap diturunkan setelah tambang pukat dilepas. Datanglah ikan, gitu ya Pak? Ikan paus. Itu tadi tuh mengeluarkan bunyi-bunyi tuh kayak, ayo datanglah ikan, datang, datang. Kayak yang gitu. Tadi itu yang dilempar itu adalah keranjangnya, jadi tengah-tengahnya dari kedua tambang itu gitu. Tongnya tuh. Tongnya. Jadi nanti ikan-ikannya tuh ngumpulnya banyaknya di situ. Pas lagi ditarik. Kantong tengah yang sudah diturunkan ini sebagai tanda saat
saatnya berputar kembali ke pantai untuk menutup jaring. Jadi selama ini kalau misalnya menjaring pakai pukat itu lokasi selalu di sini ya Pak ya? Tidak, kalau ada ikannya sini, kalau enggak sini, sana. Oh, itu malah lapangan pukat semua. oh ini lapangan pukat. 4 lapangan nih. Yang lapangan 1 ini, lapangan 2, lapangan 3, lapangan 4. Oh gitu. Menjaring ikan dengan pukat tidak bisa dilakukan setiap saat. Angin musim sangat berpengaruh pada hasil tangkapan. Kita bisa mengira-ngira ombak atau cuaca, ikan juga nih yang bisa kira-kira di mana lokasi ikan itu banyak. Nah kebetulan di sini orangnya itu adalah Pak Adrian sendiri. Jadi beliau bisa tahu di mana lokasinya. Caranya dengan ada apanya tuh Pak? Iya. Wah ini ikannya banyak nih di sini. Iya. Getaran-getaran katanya. Getaran apa Pak? Getaran cinta? Apa tuh? Petir kayak boom. Oh gitu. Keren. Ini tanda-tanda. Saat sampai ke pantai, berarti waktunya kami menarik tambang pukat. 2 ujung tali ditarik bersamaan dari sisi kiri dan kanan. Pastinya ini bukan pekerjaan yang mudah. Lumayan, keringetnya keluar semua. Selain kita harus pakai tenaga perut buat narik tambangnya, kebayang, ini panjang banget ini tambangnya. Kita harus bolak-balik juga nih. Narikin depan, maju, mundur. Alat bantu ini tidak boleh sembarangan memasangnya. Salah menarik simpul, tambang tidak akan tersangkut. Upaya pun akan sia-sia. Dari atas, puter, 2 kali puter. Deh. Pegangin supaya nggak copot. Ini tenaganya benar-benar makin kesini udah makin berat. Jaringnya udah mulai kelihatan, pukatnya makin kelihatan juga. Tapi pelampungnya masih di sana. Kira-kira sekitar 200 meteran lagi lah. Ayo semangat Bang. Akhirnya, pukat sepanjang 1 km ini pun berhasil kami tarik. Hasilnya lumayan, mengingat ini masih awal musim angin timur. Ini dia hasil ikan-ikannya. Katanya nggak terlalu banyak ya Pak ya? Hah? Ini banyak nggak Pak segini Pak? Masih belum ini. Sedikit. Belum dibongkar. Belum banyak ini. Terus ikannya sekarang lagi disortirin. Mau dibawa kemana ini ikannya Pak? Nah, dijual. Dijual? Ke Abu. Dijual ke Sini Abu. daerah sini aja. Pak, dijualnya 1 ekor atau 1 keranjang Pak? Apa 1 kilo? Borongan. Komplit. Yang nentuin harga siapa Pak? Hah? Yang nentuin harga? Pawangnya. Bawang sama Ya. Kalau sekarang harganya lagi mahal atau lagi murah? Ini Lagi mahal. Oke. lagi nggak ada ikan ya mahal. Ini adalah tangkapan kedua. Kalau dilihat-lihat, sampahnya banyak ya. Ikut kangkut juga. Ya, memang ini adalah cara menangkap dengan cara pukat. Jadi barang apapun biasanya terangkut. Tapi ikannya juga lebih beragam di sini. Lihat. Pada awal musim seperti ini, semakin siang biasanya tangkapan akan semakin banyak. Lobster selalu menjadi hasil laut andalan Pulau Simelu. Harga jualnya tinggi,
hingga sering dikirim ke luar negeri. Cakep banget tempatnya. Ini sekarang saya sedang berada di daerah Tepas Selatan di Pulau Simelu, Aceh. Dan sekarang ini saya bukan mau jalan-jalan aja, tapi soalnya mau cari lobster. Nah, bersama dengan Bang Andi. Jadi Bang Andi ini adalah nelayan yang biasa cari lobster. Iya. Bener Bang? Ya, peralatannya sederhana. Pakai sarung tangan, terus pakai snorkel, sama ini satu. Kalau ini punya saya. Ya sudah, nyari nggak perlu jauh-jauh, cuman di seputaran itu doang ya Bang ya? Iya. Di karang-karang itu ya. Iya. Katanya banyak di sini. Mari Bang, kita ke sana. Yuk. Lobster atau biasa disebut udang karang memang banyak terdapat di perairan hangat Nusantara. Jenis dan ukurannya pun beragam. Ada yang bercapit, ada juga yang tidak. Di lokasi perburuan kami kali ini, jenis lobster yang ada berasal dari keluarga Palinuridae atau lobster batu yang tidak bercapit dan berantena panjang. Sesuai dengan namanya, lobster batu tinggal di bawah batu dan rekahan karang. Di malam hari, ia biasa mendekati pantai untuk mencari siput laut, kerang, atau hewan-hewan kecil lainnya untuk dimakan. Cangkangnya keras dan tajam, sehingga kami harus berhati-hati menangkapnya. Disinilah manfaatnya sarung tangan. Satu persatu, lobster batu pun berhasil kami tangkap. Ini dia lobster. Baru dapat sebentar, sudah dapat sebanyak ini. Mantap. Abang Adi keren. Hasil tangkapannya segitu. Hasil tangkapannya banyak ini. Cara pegang lobsternya harus hati-hati. Terbang. Hidup ya. Wah, ini dia. Ini lobster yang telah didapat sama Bang Adi. Ini ukurannya segini. Ada yang lebih keren lagi. Keluarin Bang, yang kerennya Bang. Ini jam. Jam satu kecil, jam satu besar. Lihat perbandingannya. Ini yang kiri berat banget ya. Jadi kedua lobster ini adalah jenis lobster batu. Nah, kalau lobster itu kan ada banyak jenisnya. Ada yang lobster batu kayak gini, kirinya itu warna cangkangnya kekuning-kuningan, ada coklat-coklatnya. Terus kalau lobster pasir, dominasinya warna hijau cangkangnya itu. Terus kalau lobster bambu itu warnanya coklat. Terus warna ininya, warna antenanya nih agak cerah, putih-putihan gitu. Ya. Abang, ini besar banget nih Bang.
setengah. Seberapa besar Pak? Biasanya ada kayak gini. Apa gitu? Kepalanya gini besarnya. Panjangnya ada kayak gini. Mantep tuh kalau bisa dapet yang seperti itu. Nah kalau kita cari untuk ya. Kita masuk lagi. Kita lanjut cari lagi. Masuk ke pelosok Pulau Simelu, ada keong singkiu yang biasa dimanfaatkan warga setempat sebagai sumber penganan dan tentunya sumber penghasilan. Sekarang saya lagi ngikutin aktivitasnya ibu-ibu ini, cari bahan lauk pauk untuk makan sehari-hari. Nah, makanan ini unik, soalnya adanya di daerah Muara, dan sekarang kita akan menuju Muara. Kita akan cari, namanya adalah siput singkiu. Kayak apa siputnya nanti kita lihat sama-sama di sana. Ibu tunggu saya. Medan yang licin pasca turun hujan menantang kami untuk mendapatkan keong singkiu. Oh, oke. Ternyata di sini lokasinya. Kami pun langsung turun ke perairan untuk mencari keong singkiu. Tadi kata kakaknya bilang kalau siput singkiu itu selain dia suka ada di air-air yang dangkal, suka juga ada di atas tanah dan bisa kelihatan sama mata langsung. Dari tadi tapi saya belum lihat. Ternyata kami justru menemukan keong jenis lain yang berukuran lebih besar. Ini bonus namanya. Kalau tadi kan kita niat awalnya itu kan nyari keong singkiu, tapi ternyata dapetin juga ini banyak pula. Ini namanya adalah keong baronek. Baroni. Bisa dimakan juga ini ya? Bisa juga. Kalau ini bentuk kerangnya lebih besar dibanding kerang singkiu, dan habitatnya juga sama di muara-muara di air payau kayak gini. Nih bentuknya lebih besar. Langsung 4 biji. Ini namanya adalah keong singkiu. Kalau di sini ya seperti ini keong singkiu, tapi kalau di Jawa namanya adalah kreco. Bagus ya tempurungnya ya. Jadi singkiu ini adalah hewan gastropoda atau hewan yang berjalan dengan menggunakan perutnya, sama seperti siput-siput atau keong sawah. Nah, kalau ini banyaknya di daerah muara, di air-air payau kayak gini. Tuh, banyak buat makan, banyak enak. Sekali menemukan tempat persembunyiannya, maka gerombolan keong-keong singkiu akan mudah didapat tanpa perlawanan. Baru dapat sebentar, udah dapat segitu. Lumayan ya. Ini keong singkiu sama keong baroni biasanya kalau misalnya dapat dijual atau dimakan sendiri? Dijual. 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 Oh, tapi karena saya pengen tahu gimana rasanya keong singkiu, jadi mendingan sekarang kita masak aja. Ya. Boleh? Keong singkiu hanya tinggal direbus dalam waktu kurang dari setengah jam untuk bisa dimakan.
Jadi kalau kerang singkil itu bisa dimakan cara singkat kayak gini direbus atau biasanya juga pakai bumbu-bumbu ya Bu ya? Kayak bumbu-bumbu Iya. lebih enak Dimasak lagi. apa Bu biasanya? Pakai santan, Bikin santan, terus di bumbu cabe. bumbu cabai, pakai kates. lebih enak lagi. Mantap. Terus kalau untuk masaknya itu berarti cangkangnya nggak dicopot ya Bu ya? Maksudnya nggak perlu dikupas-kupas dulu Enggak. itunya tempurungnya itu ya? Enggak, Nggak usah. langsung. Langsung aja dikasih bumbu. Situ Dikasih bumbu. bedanya. Kalau kayak kerang kan biasanya dibuka dulu baru dimasak. Nah, kalau ini nggak langsung. Jadi nanti makannya caranya unik, diseruput. Cup. Udah matang belum? Sudah ya?